Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas di antara sifat-sifat teladan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, sehingga sebuah negeri akan benar-benar aman, tentram, nyaman, dan damai. Namun, hal yang demikian tidaklah sempurna jika tidak didukung pula dengan keteladanan sifat dari para rakyatnya. Apa saja sifat-sifat teladan yang wajib dimiliki oleh setiap rakyat? Penasaran? Simak pembahasan berikut. Sifat rakyat teladan. Rakyat pun juga punya peran di dalam membangun negara. Jika salah langkah maka negara akan hancur sekalipun pemimpinnya baik. Karena itu untuk menjadi rakyat teladan perhatikan keterangan di bawah ini. 1. Senantiasa menuntut ilmu agama. Hendaknya senantiasa menuntut ilmu dinul Islam, karena ilmu bagaikan cahaya yang menerangi hati kita, untuk memilih mana yang baik dan meninggalkan yang buruk. Kita bisa bandingkan bagaimana kehidupan para sahabat setelah masuk Islam dan sebelumnya. Renungkan, ayat yang pertama kali turun adalah tentang ilmu, lihat Qiyas al-Alaq 1-5, 2. Ikhlas beribadah kepada Allah, lihat Qiyas al-A'raf 96, 3. Beramal salih. Umat yang berilmu dan beramal salih akan terlindung dari bencana, lihat Qiyas Hud 117, 4. Mengembalikan segala perselisihan kepada hukum Allah, lihat Qiyas An-Nisa 59, 5. Banyak bertanya kepada ulama bila tidak tahu, lihat Qiyas Al-Anbiya 7, 6. Menjauhi segala bentuk kemusyrikan 7. Menjauhi segala macam kemaksiatan 8. Taat kepada pemimpin. Akan tetapi bila perintahnya berupa maksiat, kita menolaknya dengan hikmah. Adapun dalil yang menjelaskan prinsip tersebut banyak sekali 9. Bersabar atas tindakan pemimpin, sekalipun dirasa merugikan baik fisik atau harta. Dalilnya terdapat dalam hadits sahih riwayat Muslim dan yang lainnya 10. Mendoakan pemimpin agar mendapatkan hidayah, karena sifat ini merupakan sifat ahlus sunnah wal jamaah 11. Jika masyarakat menjumpai perkara yang baru atau menghadapi fitnah, hendaknya tidak mengambil keputusan sendiri yang pada akhirnya umat menjadi korban. Akan tetapi hendaknya bijak, lalu kembalikan kepada fatwa para ulama yang muktabar, lihat Qiyas An-Nisa 83. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin berkata, perhatikan ayat ini, Qiyas An-Nisa 83, sesungguhnya ayat ini mendidik insan, jika ada peristiwa yang berkenaan dengan keamanan masyarakat atau menjadikan mereka dilanda rasa ketakutan, hendaknya tidak bicara menurut hawa nafsunya sendiri, tidak meminta fatwa kepada sembarang orang, akan tetapi kembali kepada ulama yang berilmu yang layak menjadi panutan. Jika manusia mengembalikan perkara ini kepada orang yang tidak berilmu, lalu dia berbicara tentang fitnah, perpecahan, kejahatan dan kehancuran, maka umat akan menjadi hina, karena fatwanya berlandaskan tanpa ilmu. Hal yang demikian dikarenakan menjawab pertanyaan yang sebenarnya dia tidak bisa menjawab, karena tidak memiliki ilmu dan tidak faham dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Lihat kitab Amnul Bilad oleh Syekh Abdul Razak, hal 25-26, 12. Tanggap ketika ada fitnah. Bila terjadi fitnah, hendaknya waspada dan menyikapinya sebagai berikut, tidak tergesa-gesa atau emosi. Abdullah ibnu Mas'ud berkata, sungguh akan datang kepadamu fitnah, jangan kamu terburu-buru, karena bila kamu mengikuti yang baik, itu lebih baik bagimu daripada kamu menjadi pelopor fitnah. Lihat Suwabul Iman 7297. B. Tidak gampang menyebarkan fitnah. Hendaknya tabayun bila mendengar fitnah, lihat Qiyas Al-Hujurat 6 dan Qiyas An-Nisa 83. C. Jangan jadi penebar benih fitnah. Karena bila fitnah itu telah muncul sulit memadamkannya, lihat Qiyas An-Nur 19-13. Hindari diri dari suka mengganggu orang lain. Mengganggu adalah sifat yang tercela dan sangat berbahaya, semisal menggunjing, adu domba, provokator dan yang lainnya. Aisyah berkata,
Rasulullah bersabda, sesungguhnya paling buruknya kedudukan manusia di sisi Allah besok di hari kiamat, ialah orang yang dijauhi oleh manusia karena sebab mereka takut berpaling dari kejahatannya. Hr. Bukhari 52244. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain aman dari kejahatannya, dan sejelek-jelek kalian adalah orang yang tidak dapat diharapkan kebaikannya dan orang lain tidak aman dari kejahatannya. Hr. Tirmizi 4528. Hadits sahih. Lihat percetakan Baitul Afkar Ad-Dauliyah No. 2263. Sahih Ibnu Hibban 2285, Sahih Al-Albani 2507. Akhirnya, demikianlah pemaparan kami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehancuran suatu negeri. Semoga dapat diambil faedah, dan para pembaca hendaknya memaklumi sebagian dalil yang tidak ditulis dengan lengkap karena beberapa hal terkait keterbatasan kami. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang benar. Amin. Share this. Enggak lah, tapi kalau ada yang maksa, oke lah. Nomor HP dulu.